Put it down! Assalamualaikum semua para sahabat Reddington. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 8 atau Chapter 130. Dan untuk cerita kali ini kita akan mengingat sedikit dulu tentang kejadian di episode sebelumnya, dimana di episode sebelumnya yang penting untuk kita ingat adalah tentang Mary Bremer dan juga flash disk yang kita ketahui dapat mengungkap tentang identitas Reddington adalah N13. Dan untuk Mary Bremer Blacklist episode sebelumnya, kita akhirnya mengetahui bahwa pihak Agent Keen berhasil menculik Mary, yang dimana di video kali ini kita akan mengetahui alasan Agent Keen menculik Mary Bremer itu. Sementara untuk flash disk ini, berkat usaha yang dilakukan oleh Avram, Cooper pada akhirnya berhasil membaca isi filenya menggunakan sidik jari Reddington yang didapatkan oleh Cooper dari gelas yang digunakan Reddington untuk minum. Dan scene penutup di episode sebelumnya, akibat pihak Moskow mengetahui bahwa Cooper memiliki flash disk berisi data intelijen yang telah dicuri oleh Rakitin, pihak Moskow mengingatkan Reddington jika Cooper sampai membaca isi filenya, maka Reddington harus menyingkirkan Cooper. Dan apakah yang akan dilakukan oleh Reddington terhadap masalah itu, dan apa yang akan dilakukan oleh Agent Keen di cerita kali ini? Dimana untuk mengetahui hal itu, sebaiknya kita langsung saja mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, untuk meningkatkan semangat saya membuat cerita The Blacklist ini, pastikan untuk like video ini terlebih dahulu sebelum saya memulai ceritanya. Dan jika sudah, pastikan untuk memperhatikan videonya dan fokus mendengarkan suara saya. Dimana untuk scene pembuka di chapter 130 ini, kita melihat Reddington dan Dembe memasuki sebuah rumah dengan sangat hati-hati. Dan setelah mereka menyisir rumah ini, ternyata pemiliknya sedang tidak ada di rumah. Namun tak lama setelah mereka menunggu di rumah ini, pemiliknya pun akhirnya pulang dan dia sangat terkejut karena Reddington dan Dembe sudah menunggunya. Dimana di sini setelah melihat kedatangan pemilik rumah ini, Reddington pun menyampaikan hal ini. Elizabeth, I think we're long overdue for a talk. Namun apakah wanita itu memang benar Agent Keen? Dimana untuk hal itu kita akan mengetahuinya di scene yang akan mengungkapkannya. Karena ini adalah scene pembuka untuk cerita kali ini, dan ceritanya akan mundur 12 jam sebelumnya, sebelum Reddington bertemu dengan wanita ini yang disapa oleh Reddington adalah Agent Keen. Dimana 12 jam sebelum kejadian tadi, kita pun melihat Cooper menyampaikan masalah Agent Keen kepada Donald, Aram, dan Agent Park dengan berkata bahwa perbuatan Agent Keen memang patut dicela karena telah membebaskan freelancer lalu berteman dengan Mary Bremer yang diketahui adalah penjahat perang. Tapi Cooper mungkin mendapatkan penjelasan yang masuk akal mengapa Agent Keen sampai melakukan hal itu. Dimana Cooper berkeyakinan Agent Keen melakukan hal yang dilakukannya bukan sekedar untuk membalas Reddington karena telah membunuh Katrina, melainkan Agent Keen memiliki alasan yang lebih besar, yaitu mengungkap tentang pengkhianat yang dikenal adalah N13. Dan dari isi flash disk yang berhasil Cooper baca isi filenya, N13 adalah Reddington yang mendapatkan informasi rahasia milik Amerika dari seorang hacker yang dikenal sebagai Rakitin, yang saat ini diketahui bekerja di pemerintahan Amerika. Dan untuk membuktikan apakah benar Reddington adalah N13, mereka harus mengungkap identitas Rakitin
dan menangkapnya. Dan untuk petunjuk tentang siapa Rakitin, dari informasi yang didapatkan oleh Cooper dari temannya di komite intelijen, salah satu di antara kelima orang ini adalah Rakitin. Dan sebetulnya kita sudah tahu bahwa pria inilah Rakitin. Namun di sini Cooper dan kawan-kawan saat ini belum mengetahuinya. Dan untuk itu Cooper meminta Aram, Donald, dan Agent Park mencari tahu siapakah Rakitin di antara kelima pria ini. Dimana setelah Cooper menjelaskan semuanya, terlihat Reddington dan Dembe pun datang ke Blackside, yang membuat Cooper meminta Donald, Agent Park, dan Aram untuk merahasiakan tentang misi mereka kali ini, karena tujuan mereka adalah menangkap Rakitin dan membuktikan apakah benar Reddington adalah N13. For now, this stays with us. Dan ternyata kedatangan Reddington ke Blackside adalah untuk memberitahu Cooper tentang alasan Agent Keen menculik Mary Bremer di episode sebelumnya. Namun sebelum kita mendengar apa yang disampaikan Reddington kepada Cooper, saya ingin mengingatkan Anda terlebih dahulu tentang sosok Neville Thompson dan juga N13 yang sebelumnya saya ada menjelaskan kepada Anda secara detail di episode yang telah lalu. Tapi untuk cerita kali ini saya ingin Anda mendengar lagi penjelasan tersebut agar Anda bisa mendapatkan keseruan dalam cerita kali ini. Dan inilah penjelasan tentang N13 dan juga sosok Neville Thompson yang saya ingin Anda semua untuk mengingatnya baik-baik, agar sindikat Thompson tak memburu Katrina ini. Agent Keen yang penasaran pun akhirnya bertanya apa sebenarnya arsip Sikorsky itu, lalu siapa sebenarnya identitas Reddington yang asli. Dimana Katrina yang mendengar itu pun menjawab, What do you know about N13? Don't know what that is. Not a what, or who. Bahwa sampai saat ini untuk identitas Reddington, Katrina juga tidak mengetahuinya. Namun dari dugaan dan informasi yang dimiliki oleh Katrina menyampaikan bahwa ada seorang agen atau mata-mata Rusia yang dikenal dengan sebutan N13. Huruf N adalah singkatan dari Neoposneni, yang artinya dalam bahasa Rusia adalah tak dikenal, dan angka 13 mewakili 13 paket informasi yang N13 curi dari markas besar KGB di Rusia pada tahun 1990. Dan sampai saat ini tidak ada yang mengetahui identitas N13 itu, yang sudah menjadi pengkhianat Rusia yang tak pernah terbukti keberadaannya. Dan dari informasi yang didapatkan oleh Katrina ini, CIA, MSS, MI5, dan Mossad menganggap N13 masih aktif sampai saat ini. Dan semuanya meyakini N13 masih terus berusaha memecahkan atau mengumpulkan informasi paling berbahaya milik semua badan intelijen tersebut. Dan N13 menyusunnya menjadi sebuah arsip yang disebut sebagai arsip Sikorsky. Dan dari spekulasi Katrina, Reddington adalah N13. Itulah sebabnya dia sangat kuat hingga bisa mengendalikan pemerintahan, karena Reddington pasti memiliki arsip Sikorsky itu. So N13, Reddington is a mole. Namun apa hubungannya KGB maupun sindikat Thompson memburu Katrina ini? Jadi untuk sindikat Thompson yang ketuanya bernama Neville Thompson ini, dia adalah raja narkoba dan raja kriminal yang ada di Rusia, yang juga memiliki hubungan dengan Bratva Rusia atau Yakuzanya Rusia. Dan biasanya Thompson menggunakan pelabuhan milik Bratva Rusia untuk memindahkan narkobanya. Dan 30 tahun yang lalu, akibat ulah N13, terungkaplah operasi penyelundupan narkotika milik Neville Thompson itu. Dan akibat hal itu, agar Neville Thompson ini tidak buka mulut tentang keterlibatan Bratva Rusia, kelompok Bratva Rusia itu pun membunuh keluarga dari Neville Thompson ini sebagai peringatan untuknya. Jadi sejak saat itulah Neville Thompson ini sangat dendam kepada N13. Namun kenapa Thompson malah memburu Katrina ini? Dimana untuk hal itu semuanya disebabkan oleh Reddington, Dom, dan juga Ilya Koslov.
karena mereka bertiga telah memberi informasi kepada KGB dan Townsend Katrina Rostova lah agen N13 itu. Jadi itulah sebabnya Katrina menjadi buruan KGB dan juga sindikat Townsend sampai saat ini. Dan itulah penjelasan tentang N13 dan juga Neville Townsend. Namun kenapa saya mengingatkan Anda kembali? Alasannya adalah karena di video ini kita akan diperlihatkan sosok Neville Townsend itu. Dan kembali ke cerita, Reddington pun memberitahu Cooper maksud kedatangannya ke Blackside menemui Cooper. Dimana di sini DMB mendengarkan kepada Cooper tentang percakapan Mary Bremer dengan anak buah Townsend yang isinya seperti ini. It's me. Keen's willing to make a deal. She wants to meet with Neville tomorrow here in DC. He's not in the district. Then get him here. My life depends on it. Di mana Mary yang saat ini katanya bersama Agent Keen menyampaikan kepada anak buah Townsend bahwa Agent Keen ingin bertemu untuk membuat kesepakatan dengan Neville Townsend. Namun hanya rekaman itu yang bisa Reddington dapatkan sebelum Reddington bisa melacak lokasinya, yang membuat Cooper bertanya apa niat Agent Keen bertemu dengan Neville Townsend itu. Di mana Reddington yang mendengar itu pun berasumsi mungkin Agent Keen ingin membunuh Neville Townsend karena dari apa yang Agent Keen ketahui, Townsend telah memburu Katrina selama bertahun-tahun dan membuat Agent Keen terpisah dari ibunya itu. Namun itu hanya asumsi Reddington saja. Tapi yang jadi masalahnya adalah jika memang benar Agent Keen ingin membunuh Neville Townsend, Agent Keen telah menempatkan hidupnya dalam bahaya besar. Di mana tak lama setelah Reddington menyampaikan hal itu, DMB memberitahu bahwa seseorang yang tak disebutkan namanya ingin berbicara dengan Reddington akibat masalah yang sangat mendesak. Dan ternyata seseorang yang dimaksud adalah yaitu Rakitin. Akibat Rakitin baru saja mengetahui bahwa pemerintah telah membekukan izin keamanannya dikarenakan penyelidikan yang dilakukan oleh Cooper dan kawan-kawan yang ingin mengungkap identitas Rakitin. Dan begitu Rakitin menyampaikan bahwa Cooper harus dihentikan sebelum semuanya terlambat. Namun Reddington yang mendengar itu menegaskan kepada Rakitin dengan berkata bahwa Reddington sudah bilang dia akan mengurus masalah ini. Dan untuk itu Reddington akan melakukannya dengan caranya sendiri. I said I'd take care of it, and I will. Di mana tak lama setelah ini, setelah Cooper meminta bantuan NSA, FBI pun berhasil mengawasi lokasi yang diduga Agent Keen akan bertemu dengan Townsend. Tapi ternyata Townsend hanya mengutus anak buahnya untuk bertemu dengan Agent Keen. Dan belum sempat terjadi percakapan penting, salah satu anak buah Townsend menyadari tentang FBI yang mengawasi mereka dari luar gedung, yang membuat pihak Townsend beranggapan Agent Keen dan Mary telah menjebaknya. Dan untuk Donald dan kawan-kawan, setelah Donald menyadari bahwa yang mengintip di jendela adalah Agent Keen, Donald pun segera memerintahkan rekan-rekannya untuk menyerbu masuk gedungnya. Dimana akibat hal itu sempat terjadi tembak-tembakan yang membuat FBI berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Townsend. Tapi sayangnya anak buah Townsend yang lain berhasil membawa Agent Keen melarikan diri, kecuali Mary Bremer ini. Dan setelah FBI membawa Mary ke Blackside, mereka pun akhirnya mengetahui alasan Agent Keen menculik Mary Bremer di episode sebelumnya, yang dijelaskan oleh Mary di sini bahwa Agent Keen hanya ingin memanfaatkannya agar bisa bertemu dengan saudaranya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Neville Townsend, yang ternyata adalah kakak dari Mary Bremer ini. Dan hanya itu yang bisa disampaikan oleh Mary ini. Dan jika FBI ingin informasi lebih jauh tentang di mana Agent Keen saat ini, maka Mary meminta untuk dibebaskan. That's not gonna happen. Then I'm not gonna tell you what you wanna know. Yang tentu saja FBI yang tak ingin penjahat perang Mary Bremer sampai bebas akhirnya menghubungi Reddington, dan Cooper menjelaskan semuanya, yang membuat Reddington cukup terkejut setelah mengetahui Mary ternyata adalah saudari
dari Neville Townsend. Dan jika memang seperti itu, maka asumsi Reddington ini menjadi masalah yang serius untuk Agent Keen. Karena Agent Keen sudah menculik saudari Townsend dan akibat Agent Keen, Mary Bremer ditahan oleh FBI. Dan jika Reddington adalah Townsend, maka tidak ada alasan untuk tidak membunuh Agent Keen. And now he has Elizabeth. If I were her, I'd feel pretty hopeless. Dimana setelah Cooper menutup teleponnya, Agent Park datang memberitahu Cooper yang ternyata adalah perkembangan tentang kasus Rakitin. Tapi sebelum kita melihat perkembangan apakah yang didapatkan oleh Agent Park tentang Rakitin, kita akan ke sisi Neville Townsend lebih dulu yang saat ini anak buahnya sudah berhasil membawa Agent Keen untuk bertemu dengannya. Tapi setelah penutup wajahnya dibuka, Townsend menyadari bahwa wanita yang ada di depan matanya bukanlah Agent Keen yang dia ketahui. Dan memang benar wanita ini memang bukanlah Agent Keen. Tapi semua perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan Agent Keen, karena wanita ini telah disewa oleh Agent Keen untuk menjadi avatarnya layaknya sebuah permainan video game. Jadi wanita ini menggunakan lensa kamera yang dipasang di matanya, dan apapun yang dilihat wanita ini, Agent Keen bisa melihatnya. Dan selain itu, wanita ini juga menggunakan sebuah earphone di telinganya untuk menerima instruksi dan juga perkataan apa saja yang akan diucapkannya. Namun kenapa Agent Keen sampai melakukan hal itu? Yang tentu saja untuk keamanannya agar bisa berbicara dengan Townsend tanpa perlu takut untuk dibunuh. Dan itulah alasannya Agent Keen di episode sebelumnya menculik Mary Bremer saudari Neville Townsend ini, karena Agent Keen tidak mengetahui cara untuk menghubungi Townsend. Namun Agent Keen menegaskan melalui avatarnya ini bahwa Mary ditangkap FBI hari ini tidak ada hubungannya dengan Agent Keen, karena Agent Keen bukanlah agent FBI lagi. Dimana Townsend yang melihat itu semua bertanya apa sebenarnya tujuan Agent Keen ingin berbicara dengannya. Dimana melalui avatar Agent Keen ini, Agent Keen pun menyampaikan bahwa Agent Keen tahu N13 lah yang menyebabkan istri dan anak-anak Townsend dibunuh oleh anggota Bratva Rusia. Dan sepengetahuan Townsend, Katrina Rostova lah N13. Dan itulah sebabnya Townsend ini memburu Katrina untuk membalas dendam. Namun Agent Keen menegaskan bahwa N13 bukanlah Katrina, ibunya, melainkan adalah Reddington. Yang tentu saja Townsend yang mendengar hal itu tak bisa langsung mempercayai perkataan Agent Keen ini begitu saja. I can't imagine what this must be like for you, knowing you can't kill me. Tapi setelah Agent Keen mendengarkan kepada Townsend rekaman percakapan antara Katrina dan Reddington sebelum Reddington membunuh Katrina, Townsend pun akhirnya mulai percaya bahwa N13 adalah Reddington yang sudah menyebabkan kematian keluarganya. Namun apa yang diinginkan Agent Keen dari Townsend ini? Dimana Agent Keen yang melihat itu menjawab bahwa Agent Keen ingin membalas dendam kepada Reddington, dan untuk itu Agent Keen ingin bekerja sama dengan Townsend untuk membalas dendam karena mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Reddington. Di mana Townsend yang mendengar itu tak bisa langsung mengiyakan permintaan Agent Keen karena saat ini Townsend masih tak mempercayai Agent Keen ini. Dan untuk membuktikan apakah Agent Keen bisa dipercaya, Townsend ingin Agent Keen melakukan sesuatu untuknya. You can trust me. Which is why I'm going to give you an opportunity to prove it. Tapi apakah sesuatu yang diinginkan Townsend ini untuk Agent Keen lakukan? Dimana untuk hal itu, kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Karena sebelum kita melihat hal itu terjadi, kita akan ke sisi Cooper dan Agent Park yang tiba di suatu lokasi. Dimana di sini Agent Park menjelaskan kepada Cooper bahwa mayat yang ada di dalam mobil adalah salah satu dari 5 yang mereka curigai adalah Rakitin. Terlebih setelah tim forensik FBI datang ke TKP, ditemukan bukti kuat bahwa yang tewas adalah Rakitin, yang membuat Cooper akhirnya menghubungi Reddington. Dan dengan sedikit nada kesal, Cooper menyampaikan kepada Reddington dengan berkata bahwa Reddington sengaja membuat FBI sibuk dengan kasus Agent Keen. Tapi di sela-sela itu, Reddington membunuh Rakitin agar FBI tidak bisa membuktikan bahwa Reddington
adalah N13. Di mana Reddington yang mendengar itu menjawab bahwa Reddington tidak khawatir tentang Cooper yang ingin membuktikan Reddington adalah N13. Tapi Reddington khawatir dengan masalah Agent Keen dan Reddington menyarankan Cooper sebaiknya melakukan hal yang sama. Dan Reddington juga menegaskan bahwa siapapun yang tewas bukanlah Reddington pembunuhnya. Yang tentu saja Cooper yang mendengar itu tak mempercayai perkataan Reddington ini. I don't believe you. Well, that's your problem, not mine. Dimana setelah Reddington menutup teleponnya untuk mengkonfirmasi apakah benar Rakitin telah tewas, Reddington pun memerintahkan Dembe untuk mengecek kediaman Rakitin itu. Yang dimana tak lama setelah ini, Dembe pun terlihat membawa Rakitin untuk menemui Reddington. Dan di sini Reddington pun akhirnya mengetahui bahwa pria yang tewas yang dispekulasikan Cooper adalah Rakitin dibunuh oleh Rakitin yang asli, yang tentu saja niat Rakitin ini adalah agar Cooper tidak melanjutkan penyelidikannya untuk menemukan Rakitin ini. Dan Rakitin menyampaikan kepada Reddington seharusnya Reddington berterima kasih kepada Rakitin karena Rakitin sudah berhasil membuat Cooper percaya bahwa pria yang tewas adalah dirinya. Di mana Reddington yang mendengar itu menjawab dengan nada kesal bahwa Reddington sudah menegaskan bahwa Reddington yang akan menyelesaikan masalah FBI. Dan saat ini Rakitin mungkin memang sudah berhasil menipu FBI, tapi mungkin itu hanya akan bertahan 1 atau 2 hari saja. Dan cepat atau lambat FBI pasti akan mengetahuinya. Dan Reddington juga menegaskan dengan berkata bahwa Reddington sudah terlibat dalam proyek selama 30 tahun. Dan Rakitin mungkin memang bagian penting dari proyek tersebut. Tapi jika Rakitin membahayakan proyeknya lagi sebagai seorang amatir yang sangat ceroboh, maka Reddington memastikan Rakitin akan pergi dari muka bumi ini secara permanen. I will let you go permanently. Is that clear? Sementara untuk FBI dalam lanjutan penyelidikan mereka dalam menemukan Agent Keen, akibat Agent Park berhasil mendapatkan rekaman CCTV, mereka pun akhirnya mengetahui bahwa wanita yang dibawa oleh anak buah Thompson mereka konfirmasikan bukanlah Agent Keen. Dan untuk hal itu mereka berencana mencari petunjuk tentang siapakah wanita yang sudah menyamar sebagai Agent Keen. Dimana Cooper yang mendengar itu semua menyampaikan untuk tidak perlu repot-repot mencari wanita itu karena 5 menit yang lalu wanita tersebut menyerahkan diri ke fasilitas Blackside ini. She surrendered herself out front 5 minutes ago. Dan sebetulnya penyerahan diri ini adalah permintaan yang diinginkan Thompson kepada Agent Keen untuk membuktikan bahwa Agent Keen bisa dipercaya. Namun untuk kepentingan apa? Dimana untuk hal itu sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Dimana setelah wanita ini diinterogasi oleh Donald, wanita ini menyampaikan kepada Donald informasi yang hanya diketahui oleh Donald dan Agent Keen saja, yang membuat Donald berpikir wanita ini adalah Agent Keen dengan muka yang berbeda. Dan wanita ini akan memberikan informasi kepada Donald lebih banyak lagi jika dia mendapatkan kekebalan hukum. Yang tentu saja Cynthia yang mengetahui itu tak bisa menyetujui untuk memberikan wanita itu kekebalan hukum karena mereka tidak mengetahui pasti siapa wanita yang sudah mereka tahan itu. Dimana akibat hal itu Cooper pun menghubungi Reddington dan menjelaskan semuanya tentang perkembangan masalah Agent Keen. Yang dimana setelah Reddington mendengar bahwa wanita yang Cooper tahan mirip dengan Agent Keen, Reddington pun langsung paham bahwa Agent Keen telah menggunakan The Cyranoid. Yang dimana Reddington menjelaskan bahwa itu adalah sebuah jasa layanan yang diketahui oleh Reddington pemiliknya, dikenal sebagai komisaris, dan agent-agentnya sangat terlatih dengan latar belakang spionase atau militer. Lalu agen-agen yang dikenal sebagai The Cyranoid akan berperan sebagai pengganti klien mereka dalam situasi yang sangat berbahaya, sehingga penjahat sebenarnya akan tetap aman dan terlindungi, sekaligus berfungsi sebagai mata dan telinga kliennya, yang melaluinya penjahat asli dapat melakukan kontak dan terlibat dalam percakapan bisnis normal yang menggunakan The Cyranoid sebagai semacam avatar. Dan itulah
itulah yang diketahui Reddington tentang The Serenoid, dan dari dugaan Reddington, penyerahan dirinya memiliki niat tersembunyi. Dan benar saja, tak lama setelah Reddington menjelaskan itu semua kepada Cooper dan Cynthia, The Serenoid atau avatar Agent Keen berhasil membuat kamera CCTV yang memantaunya menjadi mati. Yang tentu saja itu semua bisa terjadi akibat Agent Keen yang menginstruksikan kepada avatarnya itu. We've lost visual contact. Dan ternyata tujuan penyerahan diri itu adalah Mary Bremer, namun bukan untuk membebaskannya, melainkan untuk membunuhnya. Dan itu semua adalah hal yang diinginkan oleh Townsend sebagai syarat jika Agent Keen ingin Townsend menjadi sekutu Agent Keen dalam membalas dendam kepada Reddington. Ya, akhirnya setelah avatar Agent Keen berhasil membunuh Mary Bremer, Aram pun sempat berusaha untuk menghentikan avatar Agent Keen ini. Tapi akibat perkataan yang keluar dari wanita ini adalah perkataan Agent Keen, Aram pun berhasil dibuat lengah hingga akhirnya avatar Agent Keen pun berhasil melarikan diri dari fasilitas Blacksite berkat arahan yang diberikan oleh Agent Keen. I'm sorry, Aram. Dan akibat Reddington mengetahui bahwa Agent Keen telah menyewa The Serenoid, Reddington pun mendatangi pria, salah satu anak buah komisaris pemilik perusahaan The Serenoid itu, yang tentu saja dengan ancaman-ancaman yang diberikan Reddington. Reddington pun berhasil berkomunikasi dengan komisaris melalui pria ini. Dan di sini Reddington mengancam jika komisaris tak ingin kehilangan bisnisnya, maka Reddington menginginkan lokasi satu kliennya, yaitu Agent Keen. Tapi ternyata komisaris tidak memiliki data tentang lokasi kliennya karena mereka berkomunikasi secara online saja. Tapi untuk alamat avatar Agent Keen, komisaris ini bisa memberikannya kepada Reddington, yang akhirnya setelah mendapatkan alamatnya, Reddington dan Dembe pun pergi ke alamatnya, yang dimana di scene inilah scene yang kita lihat di scene awal video tadi. Dan ternyata wanita yang ditemui Reddington bukanlah Agent Keen, melainkan adalah avatarnya saja. Elizabeth, I think we're long overdue for a talk. Dan di sini Reddington pun meminta wanita ini untuk kembali online agar Reddington bisa berkomunikasi dengan Agent Keen. Dan setelah wanita ini terhubung dengan Agent Keen, Reddington pun membujuk Agent Keen untuk menghentikan apapun yang telah direncanakannya dan bersedia bertemu dengan Reddington face to face atau secara empat mata. Tapi Agent Keen yang mendengar itu semua ternyata menolak memenuhi keinginan Reddington, yang akhirnya membuat Reddington mengeluarkan semua amunisi senjatanya dan terlihat hanya memasukkan satu amunisi saja. Dan Reddington mengancam Agent Keen jika Agent Keen menolak untuk bertemu, maka wanita ini akan menjadi korbannya dalam 6 kali kesempatan yang akan diberikan oleh Reddington. Dimana untuk kesempatan 1, 2, dan 3, Agent Keen tetap menolak, tapi untungnya wanita ini masih sangat beruntung. Sementara untuk kesempatan yang keempat, Agent Keen ternyata masih tetap menolak, dan wanita ini sudah mulai ketakutan dan memohon kepada Reddington untuk menghentikannya. Dimana untuk kesempatan yang kelima, lagi-lagi Agent Keen menolak memenuhi keinginan Reddington, tapi untungnya wanita ini sungguh sangat beruntung. Dan untuk kesempatan keenam dan terakhir, lagi-lagi Agent Keen menolaknya meski Agent Keen tahu wanita ini akan dibunuh oleh Reddington. Dan Agent Keen yang tak ingin melihat pembunuhan itu segera menonaktifkan koneksinya sebelum Reddington menarik pelatuknya. Di mana wanita ini yang mengetahui bahwa Agent Keen sudah tidak terkoneksi, memohon kepada Reddington untuk hidupnya dan menjelaskan situasinya. Dan ternyata dari tadi Reddington hanya mengulur waktu
agar Dembe bisa melacak lokasi Agent Kin menggunakan alat yang sudah Dembe siapkan. Dan Dembe telah berhasil melacak lokasinya. Sementara untuk permainan hidup dan mati tadi, ternyata Reddington berhasil menipu mata wanita ini dan juga Agent Kin. Karena sebetulnya meski Reddington akan menembak di kesempatan yang ke-6 dan terakhir, wanita ini akan tetap hidup. Dan sebelum kita melihat Reddington dan Dembe tiba di lokasi tempat mereka melacak lokasi Agent Kin yang cukup memakan waktu, kita akan ke sisi Donald dan kawan-kawan terlebih dahulu. Dimana di sini akibat penyelidikan yang dilakukan oleh Agent Park, mereka akhirnya mengetahui bahwa pria yang tewas tadi yang mereka sangka adalah Rakitin bukanlah Rakitin, dan mereka yakin Rakitinlah yang telah membunuh pria itu dengan tujuan agar FBI tidak mencari Rakitin lagi. Dan bagi Donald, ini adalah kemajuan yang sangat baik karena target mereka telah berkurang satu. Sementara untuk Reddington dan Dembe, setelah mereka sampai di lokasi tempat Agent Kin tadi berada, ternyata Agent Kin sudah tidak ada di lokasi ini dan hanya meninggalkan ponsel untuk Reddington berkomunikasi dengan Neville Thompson. Yang dimana di sini Reddington akhirnya mengetahui bahwa Agent Kin bukanlah berniat membunuh Thompson, melainkan untuk membuat Thompson menjadi sekutunya dalam membalas dendam kepada Reddington ini. Dimana Reddington pun sempat mempengaruhi Thompson untuk tidak mempercayai perkataan Agent Kin dengan menyampaikan N13 adalah Katerina Rostova, dan Reddington sudah membunuh Katerina. Tapi tentu saja Thompson lebih mempercayai Agent Kin karena Agent Kin sudah membuktikannya dengan membunuh Mary, karena bagi Thompson Mary adalah bebannya dan cepat atau lambat Mary akan memberi informasi kepada FBI tentang Neville Thompson itu. Terlebih Thompson juga sudah mendengar tentang rekaman percakapan Katerina dan Reddington sebelum Reddington membunuhnya, yang membuat Thompson menjadi yakin bahwa Reddington adalah N13 yang sudah menyebabkan anak dan istri Thompson dibantai oleh Brad Varusia. Dan untuk itu Thompson menyampaikan kepada Reddington untuk bersiap-siap karena Thompson dan Agent Kin akan datang untuk membalas dendam. And Elizabeth Keene and I are coming to deliver what? Dan itulah scene penutup untuk cerita kali ini. Apakah yang akan dilakukan Agent Kin dan Thompson dalam rencana mereka membalas dendam kepada Reddington? Dimana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku pembawa cerita pamit untuk berdiri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Selama saya Assalamualaikum.